Teknologi ITPLN, jurusan Elektro, di kelas Sistem Kontrol Digital dan Optimal, kelas A. Nah, yang pertama di sini saya akan membuat resume. Nah, resume ini membahas tentang open loop dan closed loop, yang dimana sudah tertampil di PPT ini, yang akan saya bahas. Jadi kita lanjut saja dalam pembahasan. Yang pertama ini ada resume ini membahas perbedaan antara sistem open loop dan closed loop dalam konteks kontrol digital. Sistem open loop itu beroperasi tanpa umpan balik, sementara sistem closed loop menggunakan umpan balik untuk mengatur output. Nah, ini sangat penting untuk perancangan dan implementasi sistem kontrol yang optimal untuk untuk penggunaannya. Kemudian lanjut. Di sini ada definisi dari open loop. Yang kita bahas nih sekarang ada open loop dulu. Definisinya yang pertama itu sistem open loop adalah sistem kontrol di mana output tidak mempengaruhi aksi kontrol. Sistem ini beroperasi tanpa memantau hasil akhir sepenuhnya, bergantung pada input yang diberikan. Sedangkan ciri-cirinya itu tidak ada umpan balik, desain sederhana, tidak adaptif, dan akurasi terbatas. Sistem ini sangat bergantung pada kalibrasi awal dan stabilitas lingkungan. Kita lanjut pada aplikasi dan kelebihan di sistem open loop ini. Yang pertama ini ada contoh aplikasi. Contoh aplikasinya itu seperti mesin cuci dengan timer, pengering tangan otomatis, dan sistem lalu lintas adalah contoh aplikasi sistem open loop. Nah, kemudian ada pun kelebihan dari sistem open loop ini seperti biaya rendah karena tidak memerlukan sensor atau mekanisme umpan balik. Kemudian mudah dioperasikan dan cepat dalam respon karena tidak ada proses umpan balik. Kita lanjut pada kekurangannya ya. Tadi sudah kelebihannya, sekarang masuk pada bagian kekurangan. Kekurangannya yaitu seperti tidak akurat. Kenapa bisa bilang tidak akurat? Karena kesalahan atau gangguan tidak dapat dikoreksi sehingga output mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi inputan itu sangat berpengaruh. Kalau misalnya ada kesalahan tidak bisa dikoreksi ya. Kemudian ada rentan gangguan, perubahan kondisi eksternal dapat mempengaruhi kinerja sistem. Kemudian juga dia tidak fleksibel. Sistem ini tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan atau kondisi operasional. Seperti itu. Kemudian kita lanjut masuk pada bagian closed loop, yang dimana ada ciri-ciri dan definisinya. Seperti closed loop ini menggunakan umpan balik untuk mengatur output. Output dapat diukur, mengatur output diukur dan dibandingkan dengan set point. Sedangkan ciri-cirinya itu ada umpan balik, desain kompleks, adaptif, dan akurasi tinggi. Sistem dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi eksternal. Ini sangat berbeda ya, jadi dari open loop tersebut, karena dia bisa menyesuaikan diri dan seperti itu. Oke, kemudian lanjut pada aplikasi dan kelebihan sistem closed loop. Yang pertama ada contoh aplikasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ini ada AC dengan termostatnya, yaitu pengatur suhunya itu. Kemudian ada cruise control pada mobil. Itu cruise control itu jadi mobil kan bisa ngegas sendiri. Kemudian ada sistem robotik, adalah contoh aplikasi sistem closed loop. Jadi seperti itu. Kemudian ada kelebihannya. Yang pertama akurasi tinggi, stabil, dia fleksibel. Kemudian untuk kerja yang konsisten itu dapat mempertahankan kinerja yang konsisten meskipun terdapat gangguan eksternal. Jadi dia lumayan stabil ya hitungannya. Oke, kita lanjut pada bagian kekurangan sistem dari closed loop. Yang pertama ada biaya yang tinggi, memerlukan komponen tambahan seperti sensor atau controller, berbeda pada open loop yang tidak memerlukan sensor ya. Kemudian adalah kompleksitas tinggi, desain dan implementasi lebih rumit karena memerlukan sensor dan controller dan lain-lain seperti itu. Kemudian responnya yang lambat, proses umpan balik memerlukan waktu karena banyak perangkat yang digunakan, perangkat eksternal, jadi ya lumayan rada lambat daripada
sistem open loop. Kesimpulan nih, jadi ada di sini ada beberapa aspek ya: feedback, akurasi, stabilitas, kompleks, dan biaya. Kayak aspeknya nih di open loop itu, pada open loop ini feedback tidak ada, sedangkan closed loop itu ada. Akurasi open loop itu rendah, sedangkan closed loop itu tinggi. Stabilitas rentan, sedangkan closed loop itu stabil. Kompleksitas itu sederhana, closed loop itu kompleks, itu sangat rumit bisa bilang. Kemudian open loop itu biayanya rendah atau murah, sedangkan closed loop itu tinggi atau mahal, costnya lebih besar. Kemudian sini ada lagi, pemilihan antara sistem open loop dan closed loop tergantung pada kebutuhan aplikasi, anggaran, dan akurasi yang diinginkan. Sistem open loop cocok untuk aplikasi sederhana, sementara closed loop lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan presisi dan stabilitas. Banyak digunakan di industri juga nih kalau closed loop nih, karena dari kestabilannya juga. Oke, sekian mungkin presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.